Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Diva Fahri doain semoga teman-teman semuanya sehat-sehat ya. Nah teman-teman, di video kali ini Diva dan Fahri mau ngajakin teman-teman ke Masjid Jami Kota Bengkulu ya. Masjid yang merupakan sejarah dari pembangunan renovasi oleh Presiden Republik Indonesia yang pertama ya, Soekarno. Disimak terus ya teman-teman, jangan di skip. Masjid Jami Bengkulu adalah salah satu masjid bersejarah di kota Bengkulu. Masjid Jami Bengkulu merupakan salah satu karya arsitektur oleh Soekarno selama masa pengasingan di Bengkulu. Masjid ini memiliki corak arsitektur Jawa dan Sumatera. Oleh karena itu, Masjid Jami Bengkulu juga terkenal dengan julukan Masjid Bung Karno. Alamat Masjid Jami ini berada di Jalan Letjen Suprapto, Kelurahan Tengah Padang, Kecamatan Ratu Samban, Kota Bengkulu. Sejarah pendirian masjid pada awalnya, Masjid Jami Bengkulu merupakan sebuah bangunan kecil yang dikenal dengan Surau Lamo. Di awal abad ke-18, Masjid Jami Bengkulu dipindahkan ke lokasi tempat masjid sekarang berdiri. Arsitektur bangunan masjid pada masa itu masih terbuat dari kayu dan atap rumbia. Selain itu, lantai yang digunakan masih sederhana. Masjid ini didirikan oleh Daeng Makulie, seorang datuk dagang dari Tengah Padang. Kedatangan Presiden Soekarno di awal tahun 1930, Gubernur Jenderal Hindia Belanda De Jonge mengeluarkan kebijakan baru dalam mempersempit ruang gerak kaum pergerakan di bidang politik. Kebijakan yang dikeluarkan Gubernur Jenderal yaitu larangan berkumpul dan melakukan rapat dengan hukuman pelanggaran berupa hukuman buang. Insinyur Soekarno, salah satu tokoh penggerak, dihukum buang akibat melanggar peraturan yang dikeluarkan Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Ia bersama keluarga dibuang ke Flores pada tahun 1930, lalu dipindahkan ke Bengkulu pada tahun 1938. Saat itu masyarakat Bengkulu menginginkan perbaikan masjid ini. Pada saat yang sama, Soekarno membantu masyarakat merancang arsitektur masjid ini. Di awal perencanaan, Soekarno meminta persetujuan kaum-kaum berpengaruh di sana. Walaupun mendapat perlawanan, akhirnya Soekarno dapat mewujudkan rancangan arsitektur Masjid Jami Bengkulu. Struktur bangunan masjid tidak berubah banyak. Sebagian struktur masjid masih dipertahankan, kecuali dinding dan lantai masing-masing ditinggikan 2 dan 30 meter. Hal lain yang dirancang oleh Soekarno adalah bagian atap dan tiang masjid. Masjid saat ini sudah mengalami 3 kali renovasi. Pada tahun 2000, area masjid mengecil setelah penambahan jalan di sekitar masjid. Pada tahun 2004, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia menetapkan Masjid Jami Bengkulu sebagai bangunan cagar budaya. Penetapan ini diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Masjid Jami Bengkulu memiliki ciri khas berupa gaya arsitektur dengan corak Jawa dan Sumatera. Atap masjid bertumpuk dan bertingkat 3 yang melambangkan iman, Islam, dan ihsan. Selain itu, atap masjid terus susun dengan aksen tekukan dan memiliki hiasan berupa kemuncak. Atap masjid yang tinggi juga melambangkan skala Tuhan, dengan atap serta ruang plafon dibuat cukup tinggi seolah-olah menyentuh langit. Masjid Jami Bengkulu memiliki 3 bangunan inti yang saling menyatu. Bangunan ini terdiri atas inti, serambi, dan tempat wudhu. Bangunan inti masjid berukuran 14,65 dikali 14,65 meter dan memiliki tinggi pintu masuk. Serambi masjid berbentuk persegi panjang sebanyak 4 buah dan ukuran 11,46 dikali 7,58 meter. Serambi dipotong tiang kuning berbentuk segi 8. Tempat wudhu pada masjid ini terbuat dari pasangan batu dengan fondasi batu karang. Tempat wudhu berukuran 8,80 dikali 5,5 meter. Di bagian dalam masjid terdapat pilar dengan ukuran motif ayat-ayat Al-Quran. Bagian atas pilar masjid memiliki patahan berbentuk sulur yang dicatat warna kuning gading. Di samping itu, terdapat 3 pilar berjejer dengan ornamen kayu di bagian kepala pilar masjid. Pilar tersebut memiliki ukuran sekitar 40 x 80 cm.
Di dalam masjid terdapat mihrab dengan ukuran panjang 2,5 meter dan lebar 1,6 meter. Di sisi kanan mihrab terdapat mimbar yang dibuat dengan gaya Istanbul. Mimbar ini terbuat dari pasangan batu bergaya Istanbul dengan atap kubah seng aluminium berjumlah 2 buah. Mimbar dilengkapi dengan 4 anak tangga. Di lingkungan Masjid Jami Kota Bengkulu juga sudah disediakan taman bermain untuk anak-anak. Jadi jika teman-teman semuanya yang datang ke sini membawa anak-anak, sambil mereka bisa bermain, kita juga bisa sambil bergantian untuk beribadah. Jadi selain itu Masjid Jami ini banyak sekali yang mengunjungi, baik dari wisatawan lokal ya, dari kota maupun kabupaten hingga wisatawan luar negeri. Karena Masjid Jami ini merupakan masjid yang bersejarah, di mana masjid ini direnovasi pada zaman Presiden Republik Indonesia yang pertama, Bapak Insinyur Soekarno, pada saat pengasingan di Kota Bengkulu. Terima kasih teman-teman semuanya yang sudah menyimak. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.